Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Langit Elbaf mendung, seakan merasakan aura kelam dari peperangan yang akan segera meletus. Deru angin menyapu pepohonan raksasa, dan suara dentuman dari kejauhan menggema ke seluruh pulau. Dunia tidak lagi berada dalam masa damai. Apa yang terjadi di Elbaf kali ini bukan sekadar pertarungan biasa. Ini adalah awal dari konflik besar yang telah diramalkan sejak zaman kuno, sejak dunia pertama tercipta. Cerita dibuka dengan kemunculan mengejutkan dari Skopper Gaban, salah satu legenda hidup dari era bajak laut sejati. Ia muncul tak lama setelah Gunko dan para monster menyerang sekolah walrus. Kalen yang diculik Gunko nyaris tak bisa menyelamatkan diri. Namun di detik kritis itu, sesosok bayangan melesat cepat dari balik kabut tebal hutan. Skopper Gaban ditemani Dory dan Brogy, dua raksasa Elbaf yang telah lama dikenal sebagai pelindung tanah kelahiran mereka. Pertarungan langsung memanas. Gaban berhadapan dengan Gunko dalam duel yang mengguncang bumi. Kedua tokoh ini bukan sembarang pejuang, namun yang membuat Gunko gentar adalah satu hal. Ia menerima luka yang tak bisa sembuh dengan teknik regenerasinya. Ini pertama kalinya dalam sejarah pertarungan para kesatria suci, kemampuan regenerasi yang menjadi kebanggaan mereka gagal berfungsi. Gaban tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Rahasia yang telah ia simpan sejak pertarungan melawan kesatria suci di Pulau God Valley. Aura haki yang kau miliki terlalu khas untuk disembunyikan. Kau adalah bagian dari pemerintah dunia, ujar Gaban lirih namun tegas saat menatap mata Gunko yang mulai membara. Gunko terdiam sejenak, tapi kemudian tersenyum tipis. Dia tahu, rahasianya telah terbongkar. Kilas balik kemudian membawa kita jauh ke masa lampau, ketika bajak laut Roger, sang raja bajak laut, datang ke Elbaf. Tidak hanya sekali, tapi dua kali. Kunjungan pertama dilakukan sebelum Kozuki Oden menjadi bagian dari kru. Saat itu, Roger menemukan Kitab Hali, sebuah manuskrip kuno yang konon menyimpan sejarah dunia yang tak pernah dicatat oleh pemerintah dunia. Namun, karena tidak ada satupun dari mereka yang bisa membaca huruf kuno, isi kitab itu tetap menjadi misteri. Waktu pun berlalu, Oden akhirnya bergabung. Dan dalam kunjungan kedua mereka ke Elbaf, Roger meminta Oden untuk membaca kitab itu. Ini bukan sesuatu yang bisa dibaca dalam satu malam, ujar Oden serius. Ia menyebut bahwa kitab tersebut berisi sejarah dunia dalam 3 era besar. Dunia pertama, dunia kedua, dan dunia ketiga. Era di mana mereka hidup saat itu. Kitab Hali menyebut bahwa di dunia pertama, hidup makhluk-makhluk mengerikan yang kini hanya dianggap sebagai dongeng. Ada ular merah raksasa, naga langit, dewa-dewa, hingga iblis-iblis purba yang menguasai langit dan lautan. Namun, yang paling mencolok adalah disebutkannya sebuah teknologi pemusnah, Mother Flame. Mother Flame asli ini jauh lebih kuat dari versi tiruan yang dibuat Vegapunk di Pulau Egghead. Bahkan, disebut-sebut menjadi sumber kekuatan senjata kuno Uranus. Teknologi api ini, yang dipercaya merupakan cerminan dari api matahari, ternyata menjadi penyebab utama kehancuran dunia pertama. Pertarungan antara makhluk purba demi penguasaan energi api, itu menghancurkan dunia. Disinilah keterkaitan pertama Luffy dengan legenda masa lalu mulai terlihat, karena api matahari dikaitkan erat dengan dewa matahari Nika, yang kekuatannya kini bersemayam dalam tubuh Luffy melalui buah iblis Hito Hito no Mi model Nika. Kembali ke masa kini, Skopper Gaban memikirkan hal ini dalam hatinya. Ia sadar bahwa kehadiran Luffy di Elbaf
bersamaan dengan upaya pemerintah dunia merebut wilayah raksasa, bukanlah kebetulan. Ini adalah permainan takdir. Pertempuran ini hanyalah gerbang menuju konflik akhir yang akan membakar dunia. Cerita berlanjut ke kerajaan Kamabaka, markas besar pasukan revolusi. Di sana, Koala terlihat gelisah. Ia ditugaskan menjaga markas, sementara Dragon dan para petinggi lainnya sedang menjalankan misi rahasia. Pikiran Koala dipenuhi kecemasan. Ia tahu siapa musuh mereka. Kesatria suci dan para Gorosei, makhluk-makhluk elit pemerintah dunia yang memiliki kekuatan regenerasi luar biasa, haki tingkat dewa, dan penguasaan senjata serta bela diri tak tertandingi. Namun, Dragon telah mempelajari kelemahan mereka. Dalam sebuah diskusi rahasia, ia mengungkap bahwa regenerasi instan itu bukan tanpa celah. Namun sayangnya, dalam chapter kali ini, rahasia tersebut belum dibuka sepenuhnya dan masih diselimuti misteri. Sementara itu, di Mary Joyce, suasana berubah menjadi mencekam. Im Sama, makhluk misterius yang dipercaya sebagai makhluk abadi dari era dunia pertama, berdiri di depan ruangan beku yang pernah kita lihat di chapter 906. Di hadapannya, terdapat topi jerami raksasa yang konon milik Joy Boy dari zaman purba. Dengan nada marah yang penuh tekanan, Im Sama berkata bahwa perang terakhir dunia sudah dekat. Aura haki misterius meledak dari tubuh Im Sama, mengguncang seluruh Mary Joyce. Para Gorosei menyadari bahwa ini bukan sekadar semburan kekuatan biasa. Ini adalah haki tingkat tertinggi yang tak bisa ditandingi siapapun, kecuali Joy Boy itu sendiri. Topi jerami itu ikut bergetar. Dan di saat yang sama, di bawah langit Elbaf, Luffy tiba-tiba merasakan sensasi aneh dalam tubuhnya. Jantungnya berdetak tidak normal dan hawa panas mengalir dari dadanya. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi yang pasti, ada koneksi kuat antara dirinya dengan topi jerami raksasa itu. Dan tentu saja dengan Joy Boy. Semua ini mengarah ke satu kesimpulan. Luffy adalah penerus sejati Joy Boy. Ia akan menjadi pemegang takdir baru dunia. Tapi sebelum itu, ia harus menghadapi kekuatan terbesar dari balik bayang-bayang pemerintah dunia, Im Sama. Sementara itu, Gunko yang mulai menyadari siapa Gaban sebenarnya, bertanya dengan wajah penuh curiga, "Siapa kau sebenarnya, orang tua?" Gaban hanya tertawa dan menjawab ringan, "Aku cuma seorang menteri cinta." Tapi dalam hatinya, Gaban tahu, ia adalah bagian penting dari legenda lama, dan kini ia muncul kembali untuk memastikan takdir tidak jatuh ke tangan yang salah. Cerita berakhir dengan Gaban menatap Gunko dengan sorot mata tajam. Kalau ini benar-benar dimulai, maka aku akan menuntaskan yang belum selesai sejak perang pertama. Pertempuran ini baru permulaan. Elbaf akan menjadi medan tempur utama dari perang akhir dunia. Dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Dari abad kekosongan ke Elbaf, Luffy, Im Sama, dan ramalan Kitab Hali. Dunia One Piece sedang berubah. Langit yang selama ini tenang mulai mendung dan angin yang berhembus terasa berat, seolah membawa pertanda datangnya badai besar. Di tengah gejolak zaman ini, satu nama kini disebut-sebut di berbagai penjuru lautan, Monkey D. Luffy. Namun, ia bukan lagi sekadar bajak laut muda dari East Blue yang bermimpi menjadi raja bajak laut. Kini, ia adalah sosok yang diyakini sebagai inkarnasi baru Joy Boy, sang pembawa perubahan sejati. Setelah kebangkitan kekuatan buah iblisnya, Hito Hito no Mi model Nika, Luffy tak lagi sekadar manusia karet. Ia menjadi lebih dari itu. Dengan wujud yang tak terbatas oleh logika, dengan tubuh yang lentur seperti kartun, dan kekuatan yang berasal dari imajinasi bebas, Luffy kini berdiri sebagai Dewa Matahari Nika, simbol pembebasan bagi mereka yang tertindas. Kekuatannya tidak hanya mengubah medan perang, tetapi juga hati orang-orang yang menyaksikannya. Namun, kekuatan ini bukan hanya sekadar anugerah.
Ini adalah panggilan takdir. Karena kekuatan Luffy kini secara langsung menjadi ancaman terbesar bagi pemerintah dunia, terutama bagi sosok yang selama ini berdiri di balik bayang-bayang kekuasaan dunia, Im Sama. Luffy, dengan kekuatan yang bersumber dari kebahagiaan, harapan, dan tawa, kini bersiap untuk melawan kekuatan yang bersumber dari rasa takut, dendam, dan kehampaan. Pertarungan antara dua kutub ini sudah tak terelakkan. Apalagi setelah tragedi besar yang mengguncang Maria Joa, kematian Raja Nefertari Cobra, dan terbukanya rahasia tentang leluhur Vivi, Nefertari Daylili. Di pusat kekuasaan tertinggi dunia, di dalam istana, tersembunyi sebuah rahasia yang telah dijaga selama lebih dari 8 abad. Di sanalah Im Sama, sosok misterius yang tidak dikenal oleh dunia luar, duduk di atas singgasana kosong. Tempat yang seharusnya menjadi simbol bahwa tak ada satupun individu yang berkuasa atas dunia. Namun kenyataannya, singgasana itu tidak kosong. Ia telah lama diduduki oleh Im Sama. Selama berabad-abad, Im Sama menjadi dalang di balik sejarah dunia yang dipelintir. Ia adalah bayangan yang mengendalikan para Gorosei, yang menentukan siapa yang harus hidup dan siapa yang harus dihapus dari sejarah. Namun kehadiran Luffy sebagai Joy Boy baru membuat Im Sama terguncang. Karena Joy Boy adalah simbol harapan, lawan alami dari kekuasaan yang dibangun di atas rasa takut. Dalam chapter 1085, kita diperlihatkan sebuah peristiwa penting. Pertemuan antara Im Sama dan Raja Cobra. Dalam percakapan itu, Im Sama mengungkapkan kemarahannya terhadap seseorang dari masa lalu. Ratu Nefertari Daylili, leluhur keluarga Cobra, dan sosok yang ternyata punya peran besar dalam menyebarkan batu poneglyph ke seluruh dunia. Bagi Im Sama, Lily adalah biang kerok dari semua kekacauan. Ia menyebut bahwa karena kesalahan Lily lah, kebenaran dari abad kekosongan masih bisa ditemukan oleh para peneliti, bajak laut, dan pasukan revolusioner. Namun saat nama lengkap Lily diungkap, Nefertari di Lily, kemarahan Im Sama memuncak. Ia melancarkan serangan mematikan yang langsung menghantam tubuh Raja Cobra. Nama itu, Nefertari di Lily, membawa beban sejarah yang luar biasa. Ia bukan hanya ratu dari salah satu kerajaan besar, ia adalah satu-satunya dari 20 raja pendiri pemerintah dunia yang menolak pindah ke Marijoa. Ia memilih tinggal di Alabasta, dan kini alasannya mulai terungkap. Lily adalah salah satu dari mereka yang memiliki nama D. Komponen placement, simbol perlawanan terhadap para dewa. Lily tidak hanya mewariskan kerajaan, ia mewariskan warisan takdir. Dengan menyebarkan poneglyph ke seluruh dunia, ia mencoba menyuarakan kebenaran yang telah dikubur oleh pemerintah dunia. Ia ingin generasi di masa depan, seperti Nico Robin, seperti Luffy, seperti Vivi, membaca kebenaran, mengerti sejarah, dan menggulingkan kezaliman yang telah terlalu lama berdiri. Kini, ketika Im Sama membunuh Cobra demi menyembunyikan rahasia itu, harapan itu justru tumbuh lebih besar. Karena Sabo, yang menyaksikan sendiri kejadian tersebut, berhasil kabur dan membawa pesan terakhir Cobra. Sampaikan pada Luffy dan Vivi, bahwa keluarga Nefertari juga termasuk dalam keluarga D. Semua ini membawa kita ke satu titik kesimpulan, perang besar tidak bisa dihindari. Im Sama bersama para Gorosei yang tampaknya merupakan pengguna buah iblis bertipe Zoan mitologi, mewakili kekuasaan lama yang dibangun dari kehampaan, penindasan, dan kebohongan. Luffy sebagai Joy Boy adalah simbol dari dunia baru yang dibangun dari mimpi, tawa, dan kebebasan. Im Sama menciptakan dunia berdasarkan mimpi buruk. Luffy menciptakan dunia dari harapan. Dan sekarang, dua dunia itu bersiap untuk bertabrakan dalam perang paling dahsyat yang pernah terjadi di sejarah dunia One Piece. Joy Boy telah bangkit. Cahaya sudah mulai menembus kegelapan, dan kebenaran tidak bisa lagi dibungkam. Dunia mulai mengenal namanya dengan sebutan yang lain. Dia adalah Joy Boy yang baru, pembawa fajar baru yang telah diramalkan sejak berabad-abad lalu dalam kitab Halik. Kekuatan buah iblis yang telah ia bangkitkan bukan kekuatan biasa. Hito-Hito no Mi, model Nika, bukanlah buah iblis yang sekadar memberikan kemampuan elastis atau kekuatan fisik. Ini adalah buah dari impian dan harapan, buah yang hanya bisa dibangkitkan oleh mereka yang hatinya bebas dan jiwanya murni. Dalam tubuh Luffy,
Kini hidup kembali roh dari sang dewa matahari, sosok legendaris dari masa lalu yang dikenal sebagai pembebas para budak dan musuh alami dari para dewa dunia. Kebangkitan Luffy menandai fase ketiga dunia dalam sejarah besar One Piece, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Halley, sebuah manuskrip kuno yang menggambarkan 3 fase penting dari sejarah dunia. Dunia pertama, era Nika; dunia kedua, abad kekosongan dan era Joy Boy; dan dunia ketiga, zaman Luffy saat ini. Ketiga fase ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling terhubung dalam satu siklus pertempuran abadi antara harapan dan kegelapan, antara para pembebas dan para penindas. Ramalan dalam kitab Halley menyebutkan bahwa dunia akan mengalami 3 fase besar. Fase pertama adalah era Nika, saat Dewa Matahari membebaskan para budak dari tirani sang raja dan makhluk ular raksasa. Namun, Nika kalah. Dunia hancur dan tubuh ular itu menjadi red line, dinding besar yang memisahkan lautan. Fase kedua adalah era Joy Boy, yang membawa buah iblis ke dunia sebagai bentuk evolusi dan harapan. Namun lagi-lagi, sang penyelamat dikalahkan oleh Earth God, oleh Im-sama. Dan sejak saat itu, dunia hidup dalam kegelapan panjang. Kini, kita memasuki fase ketiga. Ramalan menyebut bahwa di era ini, seorang penyelamat baru akan bangkit. Sosok ini akan mempersatukan seluruh ras yang selama ini terpecah. Manusia, raksasa, ras langit, manusia ikan, mink, bahkan yang terbuang seperti Lunarian dan Buccaneer, untuk berjuang bersama dalam perang akhir melawan Im-sama. Kitab Halley menunjukkan bahwa tidak seperti masa lalu, kali ini semua ras akan bersatu, tidak lagi saling curiga dan terpecah. Luffy, dengan sifat alaminya yang mampu membuat semua orang di sekitarnya menjadi teman dan sekutu, adalah satu-satunya orang yang bisa memimpin aliansi besar ini. Bahkan Mihawk pernah mengatakan bahwa kekuatan Luffy bukan hanya pada kemampuannya bertarung, tetapi pada kemampuannya mengubah hati orang lain. Ini adalah alasan mengapa Luffy disebut sebagai semangat baru, penerus Nika dan Joy Boy. Dialah matahari yang lahir kembali, fajar dari zaman baru yang telah dinubuatkan dalam mural dan naskah kuno yang tersembunyi di bawah dunia. Dalam pertempuran akhir nanti, Red Line akan runtuh, 4 lautan akan kembali bersatu, dan dunia akan melihat kembali All Blue, lambang persatuan dan kebebasan. Imu tahu bahwa Joy Boy akan kembali. Dunia tahu bahwa waktunya telah tiba, dan Luffy sudah siap untuk membakar langit demi masa depan yang lebih bebas. Langit Elbaf tidak lagi sekadar menyimpan awan, ia kini menggantungkan takdir dunia. Mendung yang menyelimutinya adalah pertanda akhir, sebuah gerbang menuju kehancuran sekaligus kelahiran ulang. Suara gemuruh dari benturan haki, dentuman langkah raksasa, dan jeritan peperangan mengumumkan satu hal yang pasti. Zaman baru telah dimulai. Skopper Gaban telah kembali, membawa bersamanya ingatan kelam dari perang di Pulau God Valley. Kehadirannya bukan hanya sekadar nostalgia dari era Roger, melainkan penegasan bahwa sejarah yang dikubur telah bangkit. Gunko, monster dari balik layar, mewakili tangan kotor pemerintah dunia yang kini menyerang langsung tanah Elbaf. Namun pertempuran ini bukan sekadar perebutan wilayah. Ini adalah perang untuk kebenaran. Kebenaran yang selama 8 abad tersembunyi di balik topi jerami raksasa, di balik nama yang disembunyikan dari sejarah, Neferari de Lily. Luffy kini berdiri di tengah badai sejarah ini, bukan lagi sebagai bajak laut pemberani yang bermimpi menjadi raja, tetapi sebagai simbol. Simbol harapan, simbol tawa, dan simbol kebangkitan. Dengan kekuatan buah iblis Hito-Hito Nomi model Nika yang telah mencapai puncaknya, ia menjadi warisan hidup dari 2 era besar yang telah gagal, Nika dan Joy Boy. Tapi berbeda dari masa lalu, kali ini Luffy tidak berjalan sendirian. Elbaf, tanah para raksasa yang selama ini netral dan pendiam, telah menjadi pusat medan tempur dunia. Bukan tanpa alasan. Di sanalah kitab Halley ditemukan. Di sanalah sejarah yang tak bisa dihancurkan oleh pemerintah dunia mulai dibuka satu persatu. Elbaf adalah lambang perlawanan sunyi yang selama ini menunggu saatnya bersuara. Dan kini, dengan Dory dan Brogy kembali mengangkat kapaknya, para raksasa bersiap untuk memilih sisi. Sisi yang menolak dikendalikan oleh mereka yang menyebut dirinya dewa.
Sementara di tempat lain, Im Sama, makhluk abadi dari dunia pertama, menggigil bukan karena takut, tapi karena marah. Bukan karena kehilangan kendali, tapi karena sejarah yang ia coba musnahkan mulai bangkit kembali dari tiap sudut dunia. Saat topi jerami raksasa bergetar dan haki misteriusnya meledak dari dalam istana es di Maria Joa, kita tahu, ini bukan lagi tentang Luffy. Ini tentang dunia. Dunia yang akan dipaksa memilih, melanjutkan hidup dalam ketakutan dan manipulasi, atau berjuang demi harapan. Luffy bukan satu-satunya pemegang takdir. Vivi, Nico Robin, Sabo, Dragon, bahkan Koala, semua telah mengambil posisi. Masing-masing membawa bagian dari kebenaran yang tersembunyi. Namun, di atas segalanya, semua ini kembali pada satu nama, Neferari di Lili. Sosok yang diyakini telah gagal melawan Im Sama 800 tahun lalu. Tapi kini, melalui generasi barunya, melalui Vivi dan Luffy, ia bangkit kembali. Elbaf adalah panggung pertama dari akhir. Tapi ini bukan akhir yang akan membawa kehancuran. Ini adalah akhir yang melahirkan fajar. Sebuah cahaya di ujung malam panjang bernama penindasan dan kebohongan. Ketika raksasa mulai bertarung, ketika naga turun dari langit, ketika redline mulai retak, dan ketika matahari muncul dari dalam lautan, saat itulah dunia akan tahu siapa Joy Boy sesungguhnya. Dan saat hari itu tiba, langit Elbaf akan jadi saksi bahwa takdir bukan milik para dewa yang duduk di singgasana kosong, tapi milik mereka yang berani menantang langit. Perang dunia telah dimulai, dan fajar itu bernama Luffy. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama.